Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Heru Triyono, NPM 1901020066, dan Novi Ika Listia, NPM 1901020093. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Perencanaan Pajak dalam Perusahaan Multinasional. Sebelum menjelaskan mengenai perencanaan pajak dalam perusahaan multinasional, saya akan sedikit membahas mengenai apa yang dimaksud dengan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau multinational company yang biasa disingkat MNC merupakan suatu perusahaan besar yang biasanya berada di negara maju dan memiliki anak perusahaan di berbagai negara lain, biasanya di negara berkembang. Karena perusahaan ini menjalankan bisnisnya di berbagai negara, maka sifat usahanya mendunia, sehingga dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap kondisi politik global. Pada umumnya, di berbagai negara, perusahaan tersebut dikembangkan sebagai perseroan terbatas. Akan tetapi, sahamnya dikuasai oleh perusahaan induk. Saham perusahaan tersebut tidak diperjualbelikan, di mana di pasar saham lokal. Sebagai akibat dari model kepemilikannya tersebut, keseluruhan operasi kebijakan perusahaan tergantung pada kebijakan perusahaan induk, dan beberapa pengurus perusahaan harus berasal dari perusahaan induk. Untuk yang selanjutnya yaitu ciri-ciri perusahaan multinasional. Adapun ciri-ciri dari perusahaan multinasional antara lain, yang pertama, membentuk cabang-cabang di luar negeri. Yang kedua, lingkup kegiatan income generating atau perolehan pendapatan perusahaan melampaui batas-batas negara. Yang ketiga, perdagangan perusahaan multinasional kebanyakan terjadi di dalam ruang lingkup mereka sendiri, walaupun antar negara. Yang keempat, kontrol terhadap teknologi dan modal sangat diutamakan. Karena perusahaan ini sangat membutuhkan teknologi informasi dan modal yang kuat untuk menjalankan bisnisnya di berbagai negara. Yang kelima, pengembangan sistem manajemen dan distribusi melintasi batas-batas negara, terutama sistem modal ventura, lisens, dan franchise. Yang keenam, cenderung memilih usaha tertentu, biasanya usaha manufaktur. Yang ketujuh, visi dan strategi yang digunakan untuk produksi biasanya bersifat mendunia. Dan yang terakhir, untuk menjalankan usahanya, biasanya perusahaan multinasional merekrut karyawan dari warga negara setempat. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dari perusahaan multinasional. Untuk jenis-jenis perusahaan multinasional, yang pertama, perusahaan multinasional yang terdesentralisasi di negara aslinya, yaitu perusahaan yang punya struktur organisasinya sendiri. Jadi, setiap manajer punya keputusan sendiri, seperti menanggapi peluang yang ada tanpa harus izin ke kantor pusat. Yang kedua, perusahaan global terpusat, yaitu perusahaan yang kantor dan manajemennya terpusat. Perusahaan ini mendapatkan keuntungan dengan cara memanfaatkan sumber daya di negara lain yang lebih murah. Yang ketiga, perusahaan internasional, yaitu perusahaan yang membangun penelitian dan pengembangan atau yang biasa disebut research and development untuk meningkatkan kualitas, efisiensi produk, dan menciptakan produk baru. Yang keempat, perusahaan transnasional adalah jenis perusahaan multinasional yang menggabungkan metode ketiga perusahaan di atas. Untuk yang selanjutnya ya ada afiliasi. Afiliasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua lembaga. Biasanya yang satu lebih besar daripada yang lain.
tetapi masing-masing berdiri sendiri. Afiliasi bisa juga disebut sebagai hubungan atau pertalian sebagai anggota atau cabang. Afiliasi juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang bisa berupa lembaga maupun perorangan yang masing-masing berdiri sendiri. Afiliasi juga bisa berupa keanggotaan atau cabang suatu lembaga yang kedudukannya masih di bawah lembaga induk, namun masing-masing tetap berdiri sendiri. Jika diibaratkan sebagai dua orang, maka afiliasi adalah hubungan antara orang satu dengan orang lainnya yang didasari keadaan saling membutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. Afiliasi dibagi dalam berbagai jenis transaksi. Untuk jenis transaksi afiliasi antara lain, yang pertama, transaksi penjualan, pembelian, pengalihan serta pemanfaatan harta berwujud. Yang kedua, transaksi pemberian jasa intragroup atau intragroup service. Yang ketiga, transaksi pengalihan dan pemanfaatan harta tak berwujud. Yang keempat, transaksi pembayaran bunga. Dan yang terakhir, transaksi penjualan atau pembelian saham. Untuk yang selanjutnya yaitu perencanaan pajak perusahaan multinasional. Untuk melakukan perencanaan pajak perusahaan multinasional, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Yang pertama, mempunyai latar belakang pendidikan ilmu keuangan negara, sehingga dapat memahami prinsip pajak netral, keadilan dalam perpajakan, dan juga moral pajak. Yang kedua, memahami ketentuan perpajakan. Yang ketiga, menguasai bahasa asing. Yang keempat, memiliki pengetahuan akuntansi. Yang kelima, memiliki pengetahuan mengenai manajemen. Yang selanjutnya, saya akan membahas pajak berganda pada perusahaan multinasional. Pada dasarnya, sistem perpajakan di seluruh dunia memiliki kesamaan. Namun, dalam beberapa hal terdapat perbedaan-perbedaan yang menyangkut berbagai dimensi. Misalnya, yang pertama, tarif marginal yang berbeda secara esensial dari 0% negara yang disebut sebagai surga pajak atau tax haven country sampai 60% di negara-negara tertentu atau high tax country. Yang kedua, definisi penghasilan yang berbeda secara dramatis satu negara dengan negara yang lainnya. Yang ketiga, pengertian penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak. Yang terakhir, wajib pajak yang dipajaki dari penghasilan dalam negeri atau termasuk penghasilan luar negeri. Mengapa terjadi pajak berganda pada perusahaan multinasional? Perpajakan berganda terjadi karena benturan antar klaim perpajakan. Hal ini karena adanya prinsip perpajakan global untuk wajib pajak dalam negeri atau global principle, di mana penghasilan dari dalam negeri dan dari luar negeri dikenakan pajak oleh negara residen atau negara domisili wajib pajak. Selain itu, terdapat pemajakan teritorial atau source principle bagi wajib pajak luar negeri oleh negara sumber penghasilan yang bersumber dari negara tersebut dikenakan pajak oleh negara sumber. Selanjutnya adalah pencegahan pajak berganda. Pajak berganda dapat dihindarkan apabila yang pertama, pengenaan pajak atas penghasilan hanya dikenakan atas penghasilan di satu negara saja. Yang kedua, ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan memungkinkan adanya semacam kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan pajak yang terutang. Kemudian, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk menghindari pajak berganda. Yang pertama ada tax credit. Dengan tax credit,
memungkinkan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri dari jumlah pajak yang terutang berdasarkan perhitungan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan domestik. Pengurangan ini bersifat pengurangan langsung dari jumlah pajak yang terutang, sehingga dalam hal-hal tertentu mengurangi pajak berganda. Yang kedua, ada tax treaty, mengatur antar negara yang bersangkutan, hal-hal apa saja dari suatu penghasilan yang dipajaki dan yang tidak dipajaki oleh otoritas negara, di mana penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. Yang ketiga ada tax exemption, memungkinkan perusahaan tertentu tidak perlu membayar pajak penghasilan atau suatu penghasilan tertentu. Yang keempat atau yang terakhir adalah the devenal principle. The devenal principle ini semacam penundaan pajak sedemikian rupa, sehingga perusahaan induk atau parent companies tidak akan dipajaki atas penghasilan luar negerinya sampai dengan perusahaan induk itu betul-betul diterima. Selanjutnya yaitu perencanaan pajak multinasional. Perencanaan pajak adalah bagian dari manajemen pajak. Pada umumnya, perencanaan pajak itu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi tersebut terkena pajak atau tidak. Bila transaksi tersebut itu terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Dalam perencanaan pajak, terdapat aspek formal dan aspek administrasi serta material yang harus diperhatikan untuk mengkategorikan biaya-biaya tersebut sebagai pengurang laba atau dikecualikan sebagai biaya. Nah, selanjutnya aspek formal dan administrasi serta aspek material. Apa yang dimaksud dengan aspek formal dan administrasi? Aspek formal dan administrasi perencanaan pajak merupakan kewajiban yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang yang berhubungan dengan sanksi, baik sanksi administrasi atau sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya, sehingga perlu dieliminasi melalui suatu perencanaan pajak yang baik. Sedangkan aspek material adalah tindakan yang melibatkan efisiensi pengeluaran kas atas biaya-biaya operasional yang terjadi di perusahaan. Nah, untuk dapat menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik, diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan itu sendiri. Selanjutnya yaitu strategi untuk menyusun perencanaan pajak multinasional. Perusahaan multinasional dapat menyusun perencanaan pajak dengan menggunakan 4 strategi. Yang pertama yaitu meminimalisasi perpajakan, baik pada operasi di luar negeri ataupun di negara sumber, atau yang seringkali merupakan negara yurisdiksi dengan tarif pajak penghasilan menengah hingga tinggi. Strategi ini dilakukan dengan cara menggeser laba kotor atau gross profit shifting melalui struktur perdagangan atau mengurangi laba bersih dengan memaksimalkan pengurangan dari pihak pembayar. Yang kedua yaitu tarif pemotongan pajak penghasilan atau withholding tax yang nihil atau rendah pada pihak sumber. Yang ketiga, pajak yang nihil atau rendah pada pihak penerima atau yang bisa didapat melalui pajak di negara yurisdiksi bertarif pajak penghasilan rendah dengan hak atas laba non-rutin berjumlah substansial yang sering kali diperoleh melalui perjanjian intragrup. Yang keempat, yaitu pajak nihil dari laba yang dikenakan pajak rendah atau dicapai melalui 3 langkah pertama sebelumnya pada tingkat perusahaan induk. Nah, selanjutnya beberapa perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional terdapat 3 cara. Yang pertama yaitu transfer pricing. Transfer pricing merupakan salah satu perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan multinasional di mana perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya atau cost efisiensi termasuk pajak penghasilan atau PPh perusahaan. Perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah.
Nah, akan tetapi perencanaan pajak yang seperti ini sering berbenturan dengan kepentingan pemerintah suatu negara karena akan mempengaruhi, yaitu mengurangi pemasukan pajaknya. Nah, karena itulah di Indonesia sendiri diberlakukan penyesuaian transfer pricing antara otoritas pajak dengan para wajib pajak. Berkenaan dengan arm's length price dikembangkan pula dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan suatu model yang mirip dengan model transfer pricing negosiasi dan transfer pricing arbitrasi dengan diperkenalkannya model kesepakatan transfer pricing atau advance pricing agreement. Nah, seperti yang terlihat dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Perencanaan pajak yang sesuai undang-undang ini lebih baik dilakukan pada transaksi transfer pricing yang bernilai besar, karena prosedurnya yang cukup mahal dan memakan waktu. Yang kedua yaitu perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Bertujuan untuk mencegah pengenaan pajak berganda atas penghasilan perusahaan multinasional dengan cara memecah-mecah penghasilan biaya dan biaya yang dialokasikan di berbagai yurisdiksi pajak tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tax haven. Tax haven dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 18 ayat 3C yang menyatakan bahwa tax haven adalah negara yang memberikan perlindungan pajak. Dalam SE Ditjen Pajak nomor SE 04 PJ 7993 menyebutkan bahwa kriteria tax haven yaitu negara yang tidak memungut pajak atau negara yang memungut pajak yang lebih rendah dari Indonesia. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan terkait tax haven ini yaitu dengan cara yang digunakan oleh perusahaan untuk investasi atau transfer penghasilan yang pajaknya rendah atau sama sekali tidak ada pajak yang dikenakan terhadap penghasilan tersebut. Mungkin itulah beberapa perencanaan pajak bagi perusahaan multinasional yang dapat kami sampaikan. Akan tetapi kita perlu mengingat bahwa perencanaan pajak itu bukan semata-mata tentang penghematan pajak saja, namun terkait dengan bagaimana perusahaan mempunyai sistem pengendalian internal yang baik, kemudian melakukan manajemen pajak yang baik. Otomatis ada pajak yang akan dihemat, otomatis juga arsip perusahaan pun akan lebih rapi, sehingga setiap transaksi yang ada di perusahaan juga disertai dokumen-dokumen terkait. Perusahaan pun tidak akan pernah telat bayar dan telat lapor. Mempunyai divisi pajak yang selalu update akan aturan perpajakan terbaru juga merupakan hal-hal yang sangat perlu diperhatikan oleh perusahaan. Demikian materi tentang perencanaan pajak dalam perusahaan multinasional yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.